Satu hari kalau waktumu tiba untuk kalian menikah, berjanjilah untuk menikah jadi suami istri yang takut akan Tuhan. Sebab korban sudah banyak, anak-anak yang berantakan hidupnya karena di rumah seperti neraka. Ingat kemarin malam saya berkata kepada saudara, satu-satunya hal yang setan sangat benci, apa itu, masih ingat? Apa yang setan sangat benci? Keluarga. Oh, setan sangat tidak suka kalau melihat keluarga itu harmonis. Kalau ada suami istri hidup rukun, setan itu marah luar biasa. Mereka berusaha menghancurkan. Mari kita lihat firman Tuhan. Ada apa dalam hidup suami istri sehingga sebuah rumah itu menjadi surga atau neraka? Saya ulangi, sehingga sebuah rumah itu menjadi surga atau neraka. Ternyata tidak ditentukan berapa mahal rumah itu, berapa besar rumah itu, betul? Tapi ditentukan oleh dua orang yang namanya suami istri. Hidup kita berdua sebagai suami istri itu seperti apa? Saudara bisa bayangkan, sudah miskin, maaf kalau saya berkata ini, hidup pas-pasan. Dengarkan ini baik-baik. Terima kasih Pak Ren, tadi saya diberi data statistik tentang data lengkap Kabupaten Maluku Tengah. Saya baru lihat sepintas. Diperhatikan berapa luas lantai-lantainya pakai apa, konsumsinya makanan apa, ubi-ubian, kacang-kacangan, ikan atau apa, didata semua. Lalu pakai alas kaki atau penutup kepala apa, luar biasa data itu. Nah, dari semuanya itu tugas pemerintah. Maka tugas gereja, nah itu yang nggak ada di data itu tadi, karena membutuhkan urusan pemerintah. Sekarang tugas gereja, data anggota jemaat dengan catatan begini. Para gembala, tolong mulai hari ini dan seterusnya, para gembala mempunyai data khusus untuk anggota jemaatnya. Datanya adalah begini. Keluarga A seminggu berapa kali bertengkar, harus ada data itu. Keluarga B berapa kali seminggu bertengkar. Serius. Percuma kita khotbah tiap minggu cuma khotbahin orang munafik. Kalau hari Minggu kelihatan bagus di gereja, senyum kiri senyum kanan, duduknya berdua, baca Alkitab kelihatan mesra, tapi itu jahat itu orang-orang. Di rumah Senin sampai Sabtu berkelahi. Mana pendeta tahu kalau nggak didata? Ngerti maksud ini saudara? Maka itu yang bisa menyebabkan sebuah rumah tangga keluarga itu menjadi surga atau neraka. Bukan ditentukan berapa besar rumah itu, berapa mahal rumah itu. Yang menentukan adalah suami istri yang hidupnya takut akan Tuhan atau tidak. Suami istri yang gak pernah bertengkar, sudah lama tidak bertengkar. Jangan dianggap rumah tangga itu aman. Suami istri yang tidak pernah bertengkar, belum tentu mereka harmonis. Dengarkan baik-baik. Kenapa? Dari mana kita menilai? Komunikasi. Sebuah keluarga kelihatan aman dari luar, tetangga juga mendengarnya. Aduh, keluarga sebelah rumah kita itu aman sekali. Bertahun-tahun kita bertetangga, gak pernah ribut, gak ada suara, tenang betul. Belum tentu harmonis. Ternyata mereka dua sudah lama sakit hati, cuma malas bicara. Sehingga dalam keluarga itu kalau bicara cuma pendek-pendek, mungkin seng, apalagi begitu. Gak ada komunikasi. Nanti kalau suami pulang lewat depan, istri pulang lewat belakang. Nanti kalau suami di ruang tamu, ada istri pindah ke dapur. Terus kejar-kejaran begitu, anak-anak bingung. Ini kayak Tom and Jerry, dua orang ini. Ngerti kata ini? Nggak pernah duduk bersama. Betapa bahagianya anak-anak kalau hari-hari
Anak-anak melihat papa mama duduk bersama, baca Alkitab bersama, berdoa bersama. Anak-anak melihat papa mama suap-suapan berdua. Wih, itu anak-anak senangnya luar biasa. Katakan amin orang tua. Itu kebahagiaan anak-anak. Maka itu dengarkan ini, dengarkan. Nah, jadi kita berdua sebagai suami istri adalah dua orang yang menentukan rumah kita jadi surga atau neraka. Betul saudara? Suami istri, ternyata kita yang sudah menikah itu jauh lebih gampang mengampuni orang lain daripada mengampuni istri atau suami kita sendiri. Jawab iya atau tidak? Ya sudah menikah ini. Kita lebih gampang mengampuni orang lain daripada kita mengampuni kesalahan istri atau suami kita sendiri. Nah, mari kita lihat sekarang dalam Alkitab, mengapa setan begitu benci kepada keluarga yang harmonis. Kita buka Kejadian 1. Dalam Kejadian pasal pertama, kita akan menemukan hal yang sangat hebat. Kalau kita perlu tanya dulu adalah begini, mengapa ada pernikahan di dunia ini? Ini pertanyaan penting. Anak-anak muda, kalau engkau ditanya kenapa harus menikah, jangan menjawab karena temanku sudah kawin semua. Apa jawaban seperti itu? Kalau engkau ditanya orang kenapa engkau menikah, karena umurku sudah banyak. Salah. Kenapa engkau menikah? Mamaku ribut terus, pingin punya cucu cepat-cepat. Salah juga. Maka inilah jawabannya kenapa kita menikah. Karena di surga ada keluarga. Karena di surga ada keluarga, maka itu Dia ciptakan lembaga pernikahan di dunia. Karena pernikahan di dunia adalah wakil keluarga di surga. Dan ini hebat sekali. Karena itu setan marah kepada keluarga yang harmonis. Karena keluarga yang harmonis bisa mewakili surga di bumi. Maka itu mengapa dalam bahasa Indonesia kita menemukan kalimat itu, keluarga harmonis seperti surga di bumi. Dan itu betul. Tapi keluarga tidak harmonis seperti neraka di dunia. Dan itu betul. Sebab cuma ada satu di antara dua, surga atau neraka. Enggak ada setengah surga setengah neraka. Apa itu? Tidak ada. Oke, kita lihat ayat yang ke-26. Ada satu kata yang sangat aneh, dan ini buat banyak orang bingung. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Stop sampai di sini. Tuhan kita berapa? Wih, terima kasih. Siapa jawab tadi anak? Wih, tepuk tangan buat anak kita di depan kita. Tuhan satu, betul. Tuhan kita berapa? Satu. Tapi mengapa di kalimat pertama ketika Tuhan menjadikan manusia, Dia menggunakan kata pengganti orang pertama jamak, bukan orang pertama tunggal. Kita. Apa ini tidak salah? Dan jelas kitanya huruf besar. Secara teologis, maka gereja akan menafsirkan ini adalah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya jawab bukan. Kenapa saya berani berkata bukan? Kita. Siapa kita? Kenapa bukan aku? Baiklah aku menjadikan manusia seperti diriku supaya mereka berkuasa. Kenapa kita? Jawabannya ada di ayat 27. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan. Saya mau tegaskan, Allah itu bukan Tuhan kita. Allah itu Tuhannya orang Islam. Kembalikan pada yang punya Tuhan. Dalam kalimat syahadat jelas sekali, tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu kenapa di kitab suci kita ada nama Tuhannya orang Islam?
Sejarahnya pada awal abad yang ke-17, tahun 1600 sekian, Klinker, misionaris dari Belanda, yang pertama kali menerjemahkan kitab dalam bahasa Melayu. Dia tidak ketemu satupun orang Melayu yang Kristen. Lalu pendamping dia itu 2 orang haji dari Malaka. Nah, Klinker tanya, Tuhan itu dalam bahasa Melayu itu apa? Karena mayoritasnya Islam ditulis Allah. Nah, masuk kata Allah sampai hari ini. Tapi kira-kira ini gereja mulai sadar bahwa Allah bukan Tuhan kita. Kembalikan pada yang punya Tuhan itu. Hindu dan Buddha lahir di negara yang sama, yaitu India. Tapi orang Hindu nggak akan mau panggil Buddha sebagai tuannya. Orang Buddha nggak akan mau panggil Wisnu sebagai tuannya. Dengarkan, Yesus itu Tuhan kita. Orang Islam pun nggak akan pernah mengakui Yesus. Kenapa kita harus mengakui Allah? Kembalikan pada Tuhan mereka. Malaysia sejak 5 Januari 2006 yang lalu sudah mengeluarkan undang-undang resmi bahwa orang Kristen gereja di Malaysia, karena kita masih pakai bahasa Indonesia, tidak boleh menyebut nama itu. Jadi hormati orang Islam. Kembalikan pada yang punya Tuhan. Nah, kalau sering masih ragu-ragu, lihat kamus Alkitab saudara di bagian belakang Alkitab. Siapa Tuhan Israel? Lembaga Alkitab penulis Yahweh. Itu nama Tuhan Israel. Di bagian belakang Alkitab saudara akan ketemu. Oke, saya lanjut. Maka Tuhan menjadikan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan dijadikannya dia, laki-laki dan perempuan dijadikannya mereka. Maaf, saya beri pertanyaan. Kalau begitu, menurut saudara, Tuhan itu laki atau perempuan? Woi, laki-laki nyong, pintar sekali. Kamu umur berapa? 6 tahun. Tapi 6 tahun papa mama mana? Papa mama di mana? Di Sorong. Lalu ikut siapa dia di sini? Ikut oma. Oh iya, wah ini. Papa mamanya jauh di Sorong, tapi dia jawabnya laki-laki. 100% kita akan menjawab Tuhan itu laki-laki. Kenapa? Karena Bapa kami yang di dalam surga. Ya Bapak pasti lagi, bukan? Tapi mari kita lihat ayat 27. Tuhan menjadikan manusia menurut apanya? Gambar dan rupanya. Dan waktu dia menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, dijadikan menurut gambarnya. Oke. Kalau saudara menjawab Tuhan itu laki-laki, padahal dia juga jadikan perempuan yang ditulis menurut gambarnya. Nah, kalau gitu yang perempuan ini gambarnya siapa? Kalau Tuhan itu cuma laki-laki saja, Tuhan gak punya tetangga, ingat itu. Saya tidak membuat saudara bingung, tapi inilah rahasia pernikahan yang luar biasa. Baca baik-baik ayat 27. Tuhan menjadikan manusia apa dan apa? Nggak usah ragu-ragu, apa dan apa? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan dijadikan menurut gambar dia. Berarti dia juga ada perempuannya dong kalau begitu. Nggak usah ragu-ragu dulu, jawab iya atau tidak. Nah, ini masalahnya. Tuhan kita bukan laki dan perempuan dalam jenis kelamin, tidak. Gender istilahnya. Tetapi dia itu papa dan mama. Untuk menggambarkan manusia seorang papa, dia jadikan laki-laki. Untuk menggambarkan dia seorang ibu mama, dia jadikan perempuan. Bukan dalam jenis kelamin. Oke, kita lihat Ulangan 32 ayat 18. Kita lihat ayat ini. Hebat sekali Alkitab ini saudara. Tidak ada yang salah, semuanya tepat, sempurna. Ulangan 32 ayat 18.
Hari itu Musa memuji-muji Yahweh yang kudus itu dengan sebutan yang hebat sekali. Sudah, Ulangan 32:18 saya akan baca. Gunung batu. Nah, inilah sebutan Musa kepada Yahweh yang kudus. Gunung batu itu Tuhan kita. Yang apa? Baca, yang apa? Memperanakan engkau telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Tuhan yang bagaimana melahirkan engkau. Mari jawab pertanyaan ini. Kalau Tuhan itu memperanakan dan melahirkan, dia papa atau mama? Papa atau mama? Dan tunggu dulu Pak. Ya, tunggu dulu Pak ya. Jadi kalau Tuhan itu melahirkan dan memperanakan, dia itu papa atau mama? Gak usah ragu-ragu. Mama yang melahirkan, bapak gak bisa melahirkan. Dia itu mama. El Shaddai. Dengar ya. Jadi bapak dengar dulu. Jangan berpikir soal satu itu sampai selesai dulu, baru saya beri kesempatan Pak ya. El Shaddai itu ternyata dalam bahasa Ibrani artinya El Shaddai, Tuhan yang menyusui. Nah, kalau dia itu menyusui, itu papa atau mama? Pasti mama. Jadi kata kita di ayat 26 Kejadian 1 tadi, di surga ada papa mama. Nah, karena hukumnya dijelaskan di Efesus 5, juga di Kejadian 2 ayat yang ke-23 sampai 25, suami istri, laki perempuan setelah menikah itu berapa orang jadinya? Nah, itu dia. Satu, bukan dua. Nah, kalau kita menggunakan hukum ini jangan bingung. Kalau kata kita itu artinya satu. Papa dan mama, suami istri itu satu. Bahkan Efesus 5 lebih tegas menjelaskan, suami itu digambarkan kepala, istri digambarkan tubuh. Maka itu satu-satunya Tuhan dan satu-satunya buku di dunia yang ada tulisan aku benci perceraian, itu cuma Yahweh Tuhan kita. Maleakhi 2:16. Mengapa Tuhan kita nggak suka perceraian, tapi dia benci? Ada dua alasan utama. Nomor satu, setelah kita dipersatukan, maka dua orang ini nggak bisa dipisahkan lagi oleh apapun juga. Jadi contoh paling gampang, hubungan kepala dengan tubuh. Misalnya ada istri jengkel betul dengan suaminya, suaminya kurang ajar sekali, suaminya jahat, lalu dia ceraikan suaminya, maka sebetulnya dia sedang potong kepalanya sendiri. Dia mati tidak? Kalau tubuh potong kepala, dia mati tidak? Mati. Maka itu perceraian artinya mati. Itu sebabnya kenapa dalam janji nikah dikatakan tidak ada bisa menceraikan kecuali maut. Sebab kepala dan tubuh itu satu, bukan dua. Maka itu kalau dia berkata kita, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Bukan Tuhan kita 2 atau 3 atau 5 atau 10. Tuhan cuma satu. Tapi kenapa dia berkata kita? Karena papa dan mama. Begitu pula suatu hari seorang suami marah dengan istrinya. Maka itu saya menegaskan hukum ini. Walaupun karena zina tidak boleh diceraikan dan tidak bisa diceraikan. Kenapa? Kalau suami menceraikan istrinya yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, berarti dia sedang buang tubuhnya sendiri.
Apa kepala bisa hidup tanpa tubuh? Dia mati juga.